بسم الله الرحمن الرحيم Maktab, when Syar'i meets style. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, maka para sahabat pun bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi rasulnya dan bagi para imam kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nasihat untuk a'immatil muslimin, para imam, para pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud para imam, para pemimpin kaum muslimin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Bahjatu Qulubil Abrar, wahum ulatuhum, maksudnya adalah pemerintah. Minal imamil a'zam ilal umara wal qudah, mulai dari pemimpin tertinggi, kalau di negara kita presiden, sampai pejabat-pejabat dan para hakim, para qadhi, para jaksa. Ila jami'i man lahum wilayah am au khasah, sampai kepada semua yang memiliki kekuasaan, baik umum maupun khusus. Apakah gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Ini yang umum, artinya dia punya jabatan menguasai atau memimpin secara umum. Adapun secara khusus, seperti yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus kesehatan misalkan. Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, ini disebut kepemimpinan khusus. Dan jamaah sekalian, murid beliau, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam Syarah Al-Arba'in, menjelaskan makna yang kedua. Yang dimaksud para imam kaum muslimin juga mencakup ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi yang dimaksud para imam, para pemimpin kaum muslimin itu mencakup dua golongan. Yang pertama adalah pemerintah, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang paling rendah, baik kekuasaannya umum maupun khusus. Yang kedua adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mendalami ilmu agama Islam. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud nasihat kepada pemerintah dan nasihat kepada ulama. Nasihat kepada pemerintah, kata Syekh, yang pertama, fabi'tiqadi wilayatihim, meyakini atau mengakui kekuasaan mereka. Kalau kita menganggap mereka harus dilengserkan, padahal mereka muslim, berarti kita tidak memberikan nasihat kepada mereka, berarti kita menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ulama Islam sepakat tidak boleh melengserkan pemimpin selama dia masih muslim, walaupun dia zalim. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau kita melakukan itu, sama saja kita menghilangkan satu kemudaratan dengan kemudaratan yang lebih besar. Jadi hati-hati. Kita kalau mau memperbaiki negeri kita, jangan hanya bermodal semangat. Harus memandang jauh ke depan. Jangan sampai kita ingin memperbaiki, tapi malah memunculkan bahaya yang lebih besar. Pemimpin zalim itu bahaya. Tapi kalau kita berusaha melengserkannya secara paksa, malah muncul bahaya yang lebih besar. Mudarat yang jauh lebih besar.
Kalau satu nyawa saja hilang, itu sudah mudarat yang sangat besar. Bagaimana kalau ratusan nyawa? Hilang nikmat keamanan, berperang antara rakyat dengan aparat. Itu mudarat yang lebih besar. Jadi ini harus dipahami. Syariat Islam melarang kita memberontak, melengsarkan penguasa walaupun dia zalim. Bukan karena setuju dengan kezalimannya, tidak. Tapi untuk menghindarkan manusia dari kezaliman yang lebih besar. Yang kedua, kata Syekh, wassam'u wa ta'alahum. Termasuk makna bersikap nasihat kepada pemerintah adalah tunduk dan patuh, mendengar dan taat kepada pemerintah. Sebagaimana juga perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian, yaitu pemimpin yang masih muslim. Namun makna ketaatan di sini hanyalah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi jemaah sekalian, aturan pemerintah itu ada 3 macam. Yang pertama, yang sesuai dengan syariat. Maka tidak diragukan lagi, wajib kita taat. Contohnya, kalau pemerintah mewajibkan seluruh toko-toko bidang usaha tutup saat masuk waktu sholat. Atau menjelang waktu sholat, semua sudah tutup. Laki-laki semuanya ke masjid, yang wanita sholat di rumah atau ke masjid juga tidak apa-apa, selama mengikuti adabnya. Maka wajib kita taati. Yang kedua, dalam perkara-perkara duniawi, yang syariat tidak memerintahkan, tapi tidak juga melarang. Maka ketika menjadi aturan pemerintah, wajib ditaati. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Jadi, dalam perkara duniawi, dalam aturan-aturan pemerintah, walaupun tidak diperintahkan oleh syariat, dan syariat juga tidak melarang, maka wajib bagi kita menaati pemerintah. Misalkan, aturan lampu merah, atau aturan kita berkendara pakai helm. Ini wajib, walaupun syariat tidak menyuruh kita dengan nasnya. Ketika pemerintah telah membuat aturan, wajib. Ya, termasuk di masa-masa sekarang. Wajib kita mengikuti protokol kesehatan. Berdosa kita kalau nggak mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah. Kemudian yang ketiga, aturan pemerintah yang dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan syariat. Misalkan mungkin pemerintah menganjurkan masyarakat minum khamar demi pertumbuhan ekonomi, maka tidak boleh kita taati. Rasulullah SAW menegaskan, innama ta'a fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Siapapun dia nggak berhak ditaati kalau menyuruh kita berbuat dosa. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh, wa hathun nas ala dhalik. Termasuk bersikap nasihat kepada pemerintah adalah kita memotivasi orang-orang untuk taat kepada pemerintah. Ini bagian dari mengamalkan perintah Nabi SAW, nasihat untuk pemerintah. Kita memberi motivasi kepada manusia untuk taat kepada aturan-aturan pemerintah. Termasuk di masa-masa sekarang. Kita memotivasi manusia untuk taat aturan protokol kesehatan, berarti kita mengamalkan hadis ini. Di situ juga kita mendapatkan pahala menyelamatkan jiwa manusia. Kemudian yang keempat, wabadlu ma yastati'uhu min irsyadihim. Berusaha semampu mungkin untuk memberi arahan kepada pemerintah. Jika misalkan kita punya ilmu. Wa tanbihuhum illa kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas. Dan memberi nasihat, memberi wejangan yang dapat bermanfaat untuk mereka dan untuk manusia. Karena kalau pemerintah baik, maka dampak baiknya untuk banyak orang. Wa ilal qiyam biwajibihim, dan agar mereka dapat mengamalkan kewajiban mereka. Termasuk kalau pemerintah bersalah, kita bukan diam saja, tapi memberi nasihat. Namun jamaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita cara khusus menasihati pemerintah. Beliau bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati pemerintah, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jadi bukan cara yang benar menasihati pemerintah
dengan menyebarkan aib-aib di medsos, di YouTube, di jalan-jalan, di mimbar-mimbar. Itu bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan itu kebanyakannya hanya membawa kepada mudarat yang lebih besar. Terjadi permusuhan antara pemerintah dengan masyarakat, dan seterusnya. Dan mungkin juga nasihatnya nggak sampai, sudah menceritakan keburukan orang, aib orang, tapi nasihatnya nggak sampai kepada orang itu. Maka lebih baik ketemu atau minta tolong kepada orang yang dekat dengannya, atau mengirim surat. Dan jika misalkan tidak ada akses sama sekali, masih ada tersisa, yaitu doa. Kita doakan semoga pemerintah kita mendapatkan hidayah. Ini juga termasuk makna menasihati pemerintah. Yang kelima, yaitu mendoakan kebaikan. Bukan doakan supaya celaka, tapi doakan kebaikan. Semoga Allah berikan hidayah kepada pemerintah kita. Dan itu jauh lebih baik daripada kita mencela, mencerca, apalagi di khalayak ramai. Kita mencela, mencerca, belum tentu bisa memperbaiki, dosanya sudah jelas. Tapi kalau kita doakan, kita dapat pahala. Inilah jemaah sekalian, nasihat kepada pemerintah. Lalu apa yang dimaksud nasihat kepada ulama? Di dalam syarah Al-Arba'in, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang pertama, mencintai para ulama. Yang kedua, memberi pertolongan, yaitu pertolongan dalam mengajari manusia, menyebarkan ilmu. Apalagi di zaman sekarang Allah berikan kemudahan-kemudahan dengan internet, dengan gadget, dengan medsos. Kita sebarkan ilmu para ulama. Ini termasuk makna menasehati ulama. Yang ketiga, membela kehormatan para ulama. Karena para ulama dari zaman ke zaman termasuk sasaran buli. Orang-orang yang suka melakukan dosa. Orang-orang yang gak mau ditegur. Orang-orang yang gak mau dinasehati. Orang-orang yang tersinggung tatkala kesalahan-kesalahan mereka dinasehati. Maka para ulama yang suka menasehati biasanya jadi sasaran buli. Sebagaimana para nabi dan rasul. Wajib bagi kita membela para ulama. Kemudian yang keempat, kalau kita melihat ulama melakukan kesalahan, harus kita menasehati. Tapi dengan cara yang baik, dengan sopan santun. Jangan seakan-akan kita menggurui para ulama. Padahal mereka orang-orang yang berilmu. Nasihati dengan cara yang baik. Yang kelima, kata Syekh, hendaklah kita memberi masukan-masukan kepada para ulama tentang kondisi masyarakat. Dan bagaimana menasihati masyarakat jika kita memahami kondisi masyarakat tersebut. Ini mungkin ada ulama yang tidak memahami karakter satu masyarakat, sehingga tidak mengetahui cara terbaik untuk mendekati masyarakat tersebut demi menyampaikan ilmu. Jika kita paham masyarakat itu, kita berikan masukan kepada ulama tersebut.